Selamat pagi sahabat-sahabat Petra, dimanapun berada, bagaimana kabar panjenengan semua? Kiranya dalam kesehatan, sukacita bersama dengan orang-orang di sekitar para sahabat. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Ambon pagi 8 Juni 2026, kita akan bersama memahami sebagian dari sabda Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-14 sampai dengan 7 ayat yang kedua dalam tema pentingnya kekudusan hidup. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini kami masih bisa mendengarkan, berbicara, ataupun kami bisa melihat sekeliling kami dalam kehidupan kami ini. Pagi ini Tuhan, 8 Juni 2026, bersama Radio Petra, kami akan mendengarkan sebagian sabda Tuhan. Tuhan berkati kami semua, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukan itu dengan sukacita, dengan kepenuhan hati kami daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam Allah Bapa dan juga di dalam Yesus Kristus, serta di dalam Roh Kudus, doa ini kami panjatkan. Ampuni segala dosa serta kesalahan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dari kini kekal selamanya. Amin. Baik sahabat, di dalam pentingnya kekudusan hidup, di dalam 1 Korintus 6 ayat 14 sampai dengan 1 Korintus 7 ayat yang kedua. Di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata bersih yang lawan dari kata kotor. Tentang bagian ini mari kita dengarkan terlebih dahulu apa yang dikatakan di dalam nats kita, yaitu 2 Korintus 7 ayatnya yang ke-1, yang demikian isinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Demikian nats kita dari 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Sahabat-sahabat Petra, kembali di dalam kata bersih atau kemudian suci atau kudus. Di sini tidak sekedar bersih dalam hal yang lahiriah atau kelihatan, tetapi di dalam nats kita hari ini ternyata bersih, suci atau kudus itu juga diharapkan ada dalam kehidupan rohani kita. Maka untuk benar-benar bisa memahami seberapa kehidupan kita penting di dalam kebersihan itu, dalam kesucian atau kekudusan itu, tidak hanya saat kita berada di gereja, dalam ibadah-ibadah atau dalam kegiatan-kegiatan rohani kita, tetapi juga ini terkait bagaimana hubungan kita dengan sesama dan juga Sang Pemilik kehidupan yang kekal, yaitu Tuhan Allah sendiri. Sahabat-sahabat Petra, dalam Imamat 15 ayat yang ke-25 sampai 31, demikian juga Imamat pasal 22 ayat 1 sampai 9. Di sana dijelaskan tentang ibadah-ibadah yang harus diikuti
di dalam keadaan yang bersih, keadaan yang kudus, dan di dalam kesucian. Tuhan Allah berbicara kepada bangsa Israel untuk tetap taat kepada perintah-perintah, aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Tentu juga dalam kehidupan ini Tuhan Allah menghendaki bahwa kesucian, kekudusan hidup yang berhubungan erat dengan kehidupan rohani kita, maka jika ada peraturan atau kemudian perintah-perintah untuk kemudian diingat bahwa orang-orang yang datang kepada Tuhan haruslah di dalam kesucian, di dalam kekudusan, tidak hanya di dalam hatinya, tapi juga di dalam seluruh kehidupan yang ada. Untuk menghadap Allah dalam takut, taat, di dalam kasih, untuk kita bisa ada di dalam hadirat-Nya. Demikian juga sahabat-sahabat Petra dapat melihat di dalam Mazmur 40 ayat 1 sampai yang ke-8. Di sana juga diungkapkan bagaimana kesetiaan Tuhan Allah. Pemazmur menyampaikan lebih pada ayatnya yang kedua untuk senantiasa diingat, untuk senantiasa juga dilakukan dalam kehidupan keseharian kita. Mazmur 40 ayatnya yang kedua, di sana dikatakan, yaitu aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengarkan teriakanku, minta tolong. Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi bagaimana juga Tuhan mendengar setiap apa yang menjadi doa dan teriakan umat-Nya. Tuhan Allah adalah panjang sabar, setia, dan di dalam bacaan ini kita juga dapat memahami bagaimana kehidupan yang kudus, suci, bersih. Tidak sekedar itu adalah bagian yang di luar saja atau bagian formalitas saja, tetapi hidup yang kudus sebagai panggilan untuk menghadirkan kasih, damai, sejahtera, kebaikan-kebaikan. Sahabat-sahabat Petra, ingat, Tuhan tidak menghendaki korban secara jasmani, yang itu adalah bagian kehidupan kita saja. Tetapi Tuhan juga menghendaki telinga yang mau mendengar dan terbuka. Sehingga pada akhirnya kita dapat memahami apa yang menjadi kebutuhan hidup kita di dalam kesucian, kekudusan hidup tersebut. Artinya Tuhan Allah mengharapkan, menghendaki bahwa hati yang mau mendengar perintah-Nya dan melakukannya, itulah di dalam telinga yang mau mendengar. Tuhan tidak sekedar mengharapkan korban jasmani saja, tetapi lebih lagi telinga yang mau mendengar dan terbuka. Maka untuk bisa memahami kehendak-Nya, kita haruslah kudus, sama seperti Dia yang kudus. Jadi inilah yang memberikan kita pemahaman betapa pentingnya hidup kudus dan menjalaninya dalam ketaatan, kesungguhan. Surat 1 Korintus 6 ayat 14 sampai 7 ayat yang kedua kembali menegaskan kita bagaimana gambaran orang yang telah berpindah dari kegelapan kepada terang, dari hidup yang penuh dosa kepada hidup yang bersih, suci, dan kudus, dan bisa kembali dekat bersama dengan Allah. Rasul Paulus pun mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang berbeda,
dengan orang-orang yang tidak percaya. Mari kita hidup dalam kekudusan seperti Dia yang juga kudus. Amin. Demikian ambun pagi kita hari ini 8 Juni 2026. Saya Pendeta Praja Nitias dari GKJ Nginto-Nginto undur diri dari para pendengar. Sampai bertemu pada kesempatan yang lain. Tetap semangat, sehat, jangan lupa bahagia. Tuhan beserta kita.